Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Audit MSDM. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Definisi auditing. Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan, pembukuan, dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut, menurut Sukrisno Agus, tahun 2012. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan akuntansi maupun auditing akunting merupakan satu kesatuan dari proses yang cenderung berkaitan sebagai pengajian dan evaluasi objektif akan suatu perusahaan. Pada implementasinya, tidak hanya mengenai keuangan saja, melainkan juga pada manajerial sumber daya manusia atau SDM. Next. Ya, selanjutnya ada konsep dan pengertian audit. Yang pertama ada perusahaan memiliki manajemen operasional yang berperan untuk meningkatkan performa kerja dari para sumber daya manusia. Selanjutnya ada sehingga peranan perusahaan dalam memajukan SDM yang dimiliki merupakan sebuah keutamaan terbesar yang dapat dilakukan dengan perencanaan dan perancangan kinerja, serta standar tenaga kinerja. Selanjutnya, perusahaan membutuhkan pengukuran yang tepat untuk mengidentifikasi kelayakan dari SDM yang sedang dipekerjakan, yang mana tindakan tersebut dinamakan sebagai auditing MSDM. Next. Selanjutnya ada tujuan dan peranan auditing MSDM. Yang pertama, ada memastikan pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif. Selanjutnya, menganalisis nilai biaya dalam rangka perolehan, pengembangan, alokasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Selanjutnya, fokus pada pengembangan sumber daya manusia, organisasi secara strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir ada mempelajari metodologi sistematis untuk mencapai hasil audit yang sesuai. Nah, di sisi lain, jurnal literatur yang ditulis oleh Kumari pada tahun 2017 turut mengungkapkan bahwa pengertian dari auditing MSDM yakni merupakan prosedur formal yang sistematis yang dirancang untuk memeriksa strategi, kebijakan, prosedur, dokumentasi, struktur, sistem, dan praktik yang berkaitan dengan manusia organisasi pengelolaan sumber daya. Next. Nah, sehingga dapat ditelaah bahwa audit MSDM adalah metode atau cara secara komprehensif untuk meninjau kebijakan, prosedur, dokumentasi, dan sistem sumber daya manusia saat ini untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan peningkatan fungsi SDM, serta untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang sudah berubah. Tujuan utama dan peranan dari dilakukannya auditing MSDM secara sistematis dan ilmiah yakni melalui proses auditing ini, sebuah perusahaan dapat menilai kekuatan, keterbatasan, dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang ada dari sudut pandang yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja organisasi. Prosedur audit MSDM. Prosedur dilakukan seiring dengan audit kesehatan perusahaan atau audit keuangan yang sedang dijalankan. Yang mana audit SDM lebih mengarah pada tindakan dengan sengaja mengeksplorasi semua bagian SDM, biasanya dalam bentuk agenda sekaligus menjamin bahwa arahan administrasi dan strategi pertemanan dipegang teguh. Ada tahapan. Tahapan yang pertama, planning. Planning berisi mengenai kebijakan audit roadmap, perencanaan audit tahunan, permintaan audit, dan penentuan lingkup audit. Langkah yang kedua yaitu preparation. Berisi mengenai tujuan audit, ruang lingkup, program audit, metode audit, jadwal audit, tim audit, investigasi awal, pengumuman audit.
Langkah yang ketiga yaitu execution. Berisi mengenai analisis dokumen, wawancara, analisis historis, survei, dan eksperimen. Langkah yang keempat yaitu reporting. Berisi mengenai diskusi klasifikasi, closing meeting, dan laporan. Langkah yang terakhir yaitu follow up. Berisi mengenai rekomendasi, program aksi, dan juga evaluasi. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan audit MSDM. Yang pertama, perencanaan SDM dan analisa jabatan yang ditujukan untuk menentukan kebijakan susunan kepegawaian yang berhubungan dengan stabilitas ketenagakerjaan, jadwal kerja, dan penggolongan kerja dan aturan kerja. Yang kedua, pengadaan SDM yang terdiri dari penilaian saat rekrutmen dan seleksi. Untuk menentukan standar tenaga kerja, terdapat metode analisis yang dapat dilakukan pada manajemen operasional SDM saat proses rekrutmen dilakukan. Metode analisis memusatkan perhatian pada bagaimana tugas dapat diselesaikan. Dengan menggunakan pengetahuan dari ergonomik, serta metode analisis dan metode para insinyur, sehingga dapat ditetapkan dengan menjamin bahwa standar kualitas dan kuantitas SDM dicapai secara efisien dalam memperolehan kandidat saat seleksi dilakukan. Yang ketiga, ada pengembangan SDM baik berupa pelatihan dan karir. Pada pengembangan SDM, pelatihan dan manajemen karir dapat ditempuh dengan cara spesialisasi pekerjaan atau ekspansi pekerjaan. Yang terakhir, ada pemeliharaan SDM terkait dengan penilaian kinerja, evaluasi kompensasi, dan kesejahteraan SDM. Hubungan industrial dan juga tinjauan kualitas sistem informasi yang dimiliki oleh SDM terkait penugasan dan peran mereka dalam organisasi. Auditing MSDM yang dilakukan dengan evaluasi desain kerja yang dikutip oleh J pada tahun 2008 menegaskan bahwa ada 6 keterbatasan dalam memperluas desain pekerjaan dalam tim yang mandiri. Yang pertama yaitu biaya modal yang tinggi, perbedaan individual, tingkat upah yang lebih tinggi, ketersediaan tenaga kerja yang lebih sedikit, dan biaya pelatihan yang lebih tinggi. Hambatan dan tantangan mekanisme audit MSDM. Menurut J, terdapat beberapa kendala dalam mengalokasikan auditing MSDM. Hal itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai faktor. Next. Yang pertama adalah strategi produk. Yang faktor-faktornya itu adalah keterampilan yang dibutuhkan, talenta yang dibutuhkan, bahan material yang dibutuhkan, dan keselamatan. Yang selanjutnya ada jadwal. Faktor-faktornya adalah waktu dalam hari, waktu dalam tahun atau musiman, dan stabilitas dalam penjadwalan. Yang selanjutnya adalah strategi lokasi. Faktor-faktornya adalah iklim, temperatur, kebisingan, cahaya, dan kualitas udara. Selanjutnya, strategi proses. Faktor-faktornya adalah teknologi, mesin dan perlengkapan yang digunakan, dan keselamatan. Selanjutnya adalah perbedaan individual. Faktor-faktornya adalah kekuatan dan kelelahan, pemrosesan informasi, dan tanggapan. Dan yang terakhir adalah strategi layout. Faktor-faktornya adalah posisi yang tetap, proses, lini perakitan, sel kerja, dan produk. Next. Selanjutnya, hambatan dan tantangan. Klasifikasi tersebut mengindikasikan bahwa setiap marketing mix dari strategi produk dapat berhubungan dengan performa dari para SDM. Selain itu, prosedural kinerja juga turut menjadi aspek penting yang mengimplikasikan keselamatan dan isi kerja. Kemudian, keputusan lokal pekerjaan serta kantor pusat memiliki pengaruh pada produktivitas karyawan dengan kesinambungan tata ruang atau layout desain kerja. Next. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam strategi SDM, dibutuhkan inovasi dan strategi perubahan untuk 3 indikator utama dalam auditing, yaitu perancangan kerja,
perencanaan, serta standar tenaga kerja. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi audit MSDM, yaitu diketahui bahwa auditing MSDM adalah proses pengukuran karakteristik SDM untuk meninjau kualitas dan juga produktivitas sekaligus nilai SDM dalam kontribusinya pada organisasi bisnis atau sebuah perusahaan. Tujuan dan peran dari proses auditing ini yaitu dapat dijadikan rujukan bagi perusahaan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan pada perusahaan, sekaligus pedoman untuk mendorong dan memotivasi SDM agar lebih produktif. Pada penata laksanaannya, tahapan dalam proses auditing MSDM meliputi perencanaan, persiapan, eksekusi, pelaporan, dan follow up. Ruang lingkup auditing MSDM yaitu teknis organisasional, perspektif sosioekologis, dan perspektif ekonomis. Untuk intervensinya, auditing dapat dilakukan dalam perencanaan SDM dan analisa jabatan, pengadaan SDM, pengembangan SDM, maupun pemeliharaan SDM. Hambatan dan tantangan penata laksanaan auditing MSDM yaitu permasalahan dapat datang dari tekanan lingkungan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.